Baik, kita masuk ke dalam sejarah Slug. Nah, dalam catatan sejarah sendiri, orang pertama yang menulis tentang Slug adalah Hippocrates, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Dalam tulisannya, beliau menggunakan istilah apopleksi, di mana beliau mengatakan bahwa kondisi ini rentan terjadi pada seseorang yang berumur 40 hingga 60 tahun. Nah, pada abad ke-17 sendiri, Johann Jacob Webber dan Thomas Willis adalah orang pertama yang menunjukkan adanya perdarahan pada otak merupakan penyebab lain dari apopleksi. Willis menemukan keadaan yang saat ini kita sebut dengan transient ischemic attacks atau TIA dan fenomena emboli serta kondisi oklusi dari carotid artery. Nah, pada abad ke-18, Giovanni Battista Morgagni melakukan serangkaian penelitian yang berfokus pada patologi dan penyebab dari penyakit. Morgagni sendiri menjelaskan kasus mengenai pendarahan intraserebral dan menyadari paralisis pada tubuh terjadi pada lesi yang berlawanan dari otak. Pada paruh kedua, abad ke-19, informasi patologi dan eksperimental paling penting tentang penyakit vaskular dipublikasikan oleh Rudolf Virchow. Virchow menunjukkan secara sistematis bahwa trombosis in situ dan emboli adalah penyebab infark di otak dan bahwa proses tersebut tidak terkait dengan inflamasi. Charles Miller Fisher melakukan banyak hal untuk membangkitkan minat klinis pada penyakit stroke. Fisher menjelaskan kemungkinan penyebab stroke ini adalah proses oklusif pada arteri korotis interna di kepala atau leher. Pada tahun 1928, sebuah penemuan yang dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pemahaman stroke dilakukan oleh ahli patologi Austria, Julius Wagner Jurek. Studi ini menunjukkan bahwa pengobatan dengan obat penurun kolesterol dapat membantu mencegah stroke pada pasien dengan penyakit jantung. Pada 1980-an, terjadi pergeseran dalam pemahaman tentang stroke. Berbicara mengenai batasan penyakit stroke, di sini yang pertama yaitu menjelaskan mengenai definisi dari penyakit stroke itu sendiri, di mana dikutip dari World Health Organization atau WHO, menjelaskan bahwa stroke merupakan suatu keadaan di mana ditemukan tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Pada bagian yang kedua dari batasan penyakit stroke, di sini membahas mengenai klasifikasi dari penyakit stroke itu sendiri. Yang pertama itu stroke iskemik, infark atau non-hemoragik, di mana stroke ini dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosis cerebral, terjadi setelah lama beristirahat atau bangun tidur di pagi hari. Terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia, kemudian timbul edema sekunder. Pada stroke iskemik ini terdiri dari trans-ischemic attack atau TIA, di mana gangguan neurologis yang terjadi selama beberapa menit sampai beberapa jam saja. Yang berikut ada stroke inovasi. Stroke inovasi ini merupakan stroke yang masih terus berkembang sehingga gangguan neurologis terlihat semakin berat dan semakin memburuk. Proses tersebut dalam waktu 24 jam atau beberapa hari. Dan yang terakhir, stroke komplit, di mana gangguan neurologi yang timbul permanen yang diawali oleh serangan TIA yang berulang. Yang kedua yaitu stroke hemoragik, yang dimana perdarahan cerebral dan kemungkinan perdarahan subarachnoid. Stroke ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah otak ke otak tertentu. Pada stroke hemoragik ini yang pertama yaitu mengenai pendarahan intraserebral. Pecahnya pembuluh darah terutama karena hipertensi yang mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak. Kemudian yang kedua yaitu pendarahan subarachnoid, yang dimana pendarahan yang disebabkan karena pecahnya aneurisma Berry atau AVM. Faktor penyebab penyakit stroke. Faktor utama penyebab stroke adalah hipertensi. Selain itu juga faktor resiko lainnya adalah merokok, diabetes mellitus, dan dispidemia, sehingga mengakibatkan stroke iskemik dan stroke hemoragik.
Faktor penyebab penyakit stroke dapat dikategorikan menjadi dua. Satu, faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang dapat dimodifikasi terdiri dari tingkatan pertama dan kedua. A. Tingkatan pertama. Tingkatan pertama faktor risiko stroke yang dapat dimodifikasi diurutkan dari tingkatan banyaknya kejadian, yaitu faktor gaya hidup seperti gaya hidup tidak sehat, merokok, stres, konsumsi alkohol, dan obat-obat terlarang. B. Tingkatan kedua. Tingkatan kedua yaitu terdiri dari kolesterol, hiperlipidemia, asimptomatik carotid stenosis, sickle cell disease, dan hiperkoagulasi. Dua, faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi merupakan faktor yang berupa karakteristik atau sifat pada seseorang yang tidak dapat diubah dan dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya suatu penyakit tertentu. Faktor penyebab yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, dan ras atau etnik. Berbagai faktor penyebab yang dapat memicu terjadinya stroke juga dapat dilihat dari mekanisme terjadinya stroke. A. Trombosis cerebral. B. Hemoragi atau perdarahan. C. Hipoksia umum. Kita masuk ke dampak penyakit stroke. Dampak umum yang terjadi setelah seseorang terkena stroke yaitu masalah pada bagian fisiknya. Seperti yang pertama, kelemahan, yang kedua mati rasa, dan ketiga yaitu kaku. Masalah fisik lainnya yang dapat terjadi karena stroke yaitu yang pertama dysphagia atau kesulitan menelan, yang kedua fatigue atau keletihan, yang ketiga foot drop atau ketidakmampuan untuk mengangkat bagian depan kaki, yang keempat ada hemiparesis atau otot lemah, yang kelima ada inkontinensia atau kehilangan kontrol akan kandung kemih. Nah, yang keenam yaitu nyeri. Yang ketujuh ada kelumpuhan atau paralisis. Yang kedelapan kejang atau epilepsi. Yang kesembilan masalah tidur. Yang kesepuluh spasme otot pada tangan dan kaki. Yang kesebelas masalah pada penglihatan. Stroke juga menimbulkan dampak pada masalah emosional, seperti terjadinya yang pertama depresi, yang kedua pseudobulbar affect atau PBA, serta ada juga dampak stroke pada proses berpikir dan rasa ingin tahu akan pasien, yaitu antara lain seperti yang pertama afasia, yang kedua kehilangan memori, yang ketiga vaskular dementia. Upaya pencegahan merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk mengendalikan angka kematian akibat stroke dan kejadian stroke, memperkecil kemungkinan disabilitas akibat stroke, serta mencegah terjadinya stroke berulang. Bentuk upaya pencegahan stroke yang dapat dilakukan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama pencegahan primer. Yang pertama peningkatan aktivitas fisik. Yang kedua peningkatan perilaku hidup sehat yang diimplementasikan dalam perilaku cerdik, atau artinya cek kesehatan secara berkala, hentikan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Dan yang ketiga yaitu tips cerdas. Cari dan kendalikan faktor risiko yang ada, enyahkan stres, rajin berolahraga, diet seimbang, awasi tekanan darah, dan singkirkan rokok. Upaya pencegahan stroke juga dapat dilakukan dengan mengelola tekanan darah normal, mengontrol kadar kolesterol, makan makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran, menghindari obesitas, dan lain-lain. Kedua yaitu pencegahan sekunder, yang dimana merupakan pencegahan yang dilakukan pada orang yang sudah mengalami serangan stroke dengan penambahan obat pengencer darah seperti aspirin.